ucapkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa karena dengan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan jahiliyah kepada jemaah yang telah bergerak hingga seperti ini saat ini. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, acara kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Yanto Sigit SMHD selaku Kepala Program Studi Teknik Komputer. Kepada Bapak Yanto saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di kuliah tamu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran daripada pembicara pada kesempatan hari ini di kuliah tamu, yaitu Mas Alvan sama Mas Febi ya. Ya, kuliah tamu kita pada hari ini akan sharing ilmu ya berkaitan dengan jaringan komputer ya, yaitu enkripsi dan deskripsi ya, deskripsi dan enkripsi ya. Oke. Kemudian juga disampaikan juga tentang program IROS ya. Nah, saya kira kuliah kamu ini sangat penting sekali ya untuk menambah menambah pengetahuan ya, sharing tentang jaringan komputer dan juga sharing tentang program IROS ya. Kemudian juga bisa juga sharing tentang pengalaman-pengalaman ya dengan di industri ataupun yang sudah mulai lama yang mungkin nggak puas dan mungkin punya pengalaman-pengalaman yang banyak yang perlu ditularkan ya. Jadi apa-apa yang pernah dipelajari baik itu di kampus maupun di luar kampus ini bisa ditransfer ya sehingga bisa memberikan wawasan ya. Oke, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir ya, Pak Ubed ya, moderator pada kesempatan siang hari ini, Pak Iwan, kemudian Bu Eni, Bu Tiara dan lain-lainnya. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk bergabung di kuliah tamu ini. Ya, kami harapkan mudah-mudahan kuliah kami pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan lancar ya, tidak kurang satu apapun, bisa sukses dan bisa menambah daripada pengetahuan kita bersama. Oke, baik, saya kira itu sambutan dari saya kira cukup singkat saja ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Yanto Sigit atas sambutannya. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Mas Alvan dan dengan moderator Bapak Ubed. Kepada Bapak materi dan Pak Ubed saya persilakan. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Pak Yanto selaku Kaprodi Teknik Komputer yang telah memberikan sambutan. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen teknik komputer ada Pak Iwan, Bu Eni, sama Bu Tiara, beberapa teknisi ada Mas Eko dan Mas Rocky sudah memberikan kelengkapan untuk record ya. Juga kepada teman-teman panitia ada sama yang lain. Ada kemudian teman-teman mahasiswa, kalau nggak salah ada kelas 1 dan kelas 2. Barangkali ada temannya yang masih di luar, bisa lah diajak ke sini. Dan kemudian Mas Hamid, ada minuman datang dari sini, Pak? Sudah? Ya, sudah dibagi. Silakan. Sambil dinikmati ya, teman-teman. Sambil menunggu Mas Alvan, narasumber kita pada siang hari ini yang pertama ya. Saya akan mengenalkan sedikit cerita tentang Mas Alvan ya. Kenapa kok bisa kami undang sebagai narasumber? Yang pertama, Mas Alvan itu kalau menurut saya ya,
dulu saat jadi mahasiswa itu orangnya pendiam banget. Saya pun nggak nyangka kalau sekarang bisa jadi wow begini ya, menjadi seorang researcher ya. Dan kalau saya lihat beberapa statusnya, kalau nggak salah sebelum ini Mas Alvan pernah ngisi di UPN sebagai narasumber juga ya. Karena saya sudah mengintip story-nya, ya udah kita undang aja di sini ya. Supaya nular kerennya. Mas Alvan ini setelah lulus teknik komputer, lulus tahun berapa? 20 ya. Terus lanjut S2 di sini. Lulusnya 2022, kemudian lanjut riset ke RC-nya Prof. Daden ya. Nah, kemudian Mas Alvan ini selain bisa image processing, Mas Alvan juga mendalami programming, dan yang dikerjakan adalah ROS. ROS itu singkatan dari Robot Operating System. Ya, ROS ini sudah mulai dipakai di teman-teman robot khususnya ya. Dan juga mungkin ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman bahwa nanti ya bisa jadi pada saat TA juga pakai ROS. Sehingga mulai dari sekarang bisa belajar. Sudah siap? Oke, selanjutnya langsung saja ya. Materi akan disampaikan Mas Alvan selama kurang lebih 1 jam. Jadi setengah jam pertama akan diisi materi sambil Mas Alvan akan memberikan demo ya, demo kecil tentang apa itu ROS. Teman-teman bisa coba sendiri nanti setelah kuliah tamu ini. Nah, setelah setengah jam berikutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan nih. Karena waktu kita terbatas hanya sampai jam 3 sore. Atau barangkali teman-teman punya pertanyaan ya di saat sesi materi atau sedang demo, silakan aja, nggak apa-apa. Jadi kita konsepnya diskusi langsung 2 arah nih. Oke, selanjutnya Mas Alvan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga para teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moked yang telah mengundang saya menjadi pembicara di kuliah tamu ini. Lalu selanjutnya terima kasih kepada Pak Yanto seluruh Kepala Produksi Teknik Komputer, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang telah hadir dalam kuliah tamu pada hari ini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvan Rizal Pratama yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Pak Moked, bisa dipanggil Mas Alvan. Jadi benar saya alumni Teknik Komputer 2016 dan melanjutkan ke Pascasarjana PENS di 2020, dan sekarang saya menjadi researcher di Research Center Prof. Daden di Prian, pusat riset dari inovasi di bidang elektrifikasi transportasi. Ini ada sedikit biografi singkat saya. Mungkin nanti setelah ini teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, disilahkan. Ada kontak saya di WhatsApp, email, ataupun kita bisa terhubung di LinkedIn. Oke, di presentasi kali ini itu terdapat beberapa table of content, ada beberapa outline overview. Yang pertama itu penjelasan dan juga pengertian dari ROS itu sendiri atau Robot Operating System. Yang kedua itu fitur-fitur dari ROS, apa sih yang disediakan dan juga difasilitasi oleh ROS. Dan juga selanjutnya pengaplikasian ROS, yaitu penggunaan ROS dalam beberapa case, baik itu nanti di robotik, di computer vision, ataupun bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir kita nanti akan berdiskusi bersama di practical exercise. Jadi akan saya demokan beberapa demonstrasi penggunaan ROS, baik itu untuk pengiriman data, komunikasi data, dan juga khususnya di computer vision. Jadi apa sih ROS itu? Selain dari singkatannya yang Robot Operating System, maksudnya adalah sebuah middleware. Jadi kalau kita tahu OS yang banyak dipakai untuk program sendiri kan itu menggunakan Ubuntu ya, atau Linux. Nah, ROS ini berjalan di atas Linux, jadi posisinya di middleware yang menjadi penghubung sebuah proses dan juga data.
Jadi biasanya teman-teman kalau melakukan programming itu kan menggunakan IDE seperti CodeBlock atau Visual Studio atau yang lainnya. Jadi di sana sudah disediakan seperti manajemen library, lalu manajemen sintaks dan lain sebagainya. Nah di ROS ini itu dia memberikan keleluasan kita dalam berkomunikasi antar suatu proses gitu. Jadi misalkan contohnya teman-teman ingin mengirim data sensor ke proses preprocessing misalnya. Nah di dalam di dalam pengambilan data dan juga preprocessing itu dapat dipisah gitu. Nah nanti selanjutnya akan saya tampilkan untuk bagian dari ROS. Next. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ROS itu adalah penyumbatan data dan penghubung untuk keseluruhan data dan proses yang akan digunakan. Seperti ketika menggunakan sensor lidar, sensor ultrasonik, sensor suara atau IMU, ataupun kamera, ataupun perangkat-perangkat yang lainnya yang bisa diambil datanya. Oke, ini adalah sejarah singkat dari pengembangan ROS dimulai dari tahun 2007. Itu dimulai oleh Stanford TI Lab, jadi dikembangkan di sana. Nah, kenapa sih sebenarnya kok para peneliti-peneliti di sana itu terpikirkan untuk membuat ROS? Jadi kenapa harus pakai ROS? Nah, di dalam suatu sistem, khususnya di robotik pada saat itu kan robot itu adalah suatu sistem yang kompleks. Jadi misalkan terdapat contoh saja kamera, lalu ada mekaniknya seperti dia pakai servo. Nah, untuk mengontrol keseluruhan itu, jika dilakukan tidak ada koordinasi, nah itu akan mengalami kesulitan gitu. Nah, itulah yang mendasari kenapa ROS ini dibuat. Jadi untuk memanage atau memanajemen program, jadi agar lebih mudah untuk didebak, lebih mudah untuk dioperasikan, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk development. Jadi agar tidak terhambat di sisi teknisnya. Nah, di sini ada dua generasi ROS. Ini ROS generasi pertama. Untuk versi yang terakhir itu di ROS Nordic Games. Jadi dari tahun 2020 dan sudah menjadi versi ROS terakhir untuk generasi pertama. Dan sekarang itu sudah dimasukkan ke pengembangan ROS 2, ROS generasi kedua. Jadi sebenarnya perbedaannya saya sendiri masih belum mendalami untuk ROS 2 ini karena masih tergolong baru, dan dari forum-forumnya saya baca masih mungkin belum stabil dan belum banyak diaplikasikan seperti SDK yang misalkan pakai kamera 3D itu kan biasanya ada SDK-nya untuk mengambil data. Nah itu rata-rata mereka masih menggunakan ROS 1 sebagai environment untuk pemrosesan datanya. Ini untuk sedikit dari alur kerja ROS. Jadi ROS itu sebenarnya digunakan untuk memanage. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini ada yang namanya ROS Master. Jadi ROS Master ini yang mengontrol atau mengatur keseluruhan data, keseluruhan load yang akan dilakukan preprocessing. Jadi dilakukan processing. Jadi yang pertama itu ada yang namanya publisher node. Publisher node ini dalam keterangan itu sebagai yang pengirim datanya. Nah, ini nanti akan di packing atau dikemas itu dalam bentuk ROS message dan akan dikirim ke dalam subscriber. Nah, subscriber nanti menerima program. Misalkan di publisher node itu akan mengirim data kamera. Nah, data kamera kan berupa gambar nanti akan di-pack di dalam ROS message dan akan dikirim di subscriber node. Nah, untuk bahasa pemrograman digunakan itu sudah umumnya itu ada C++ dan juga Python. Sudah ada yang lain seperti Java itu sudah ada implementasinya, bahasa Go, pakai MATLAB. Cuma kebanyakan yang dipakai adalah C++ dan juga Python karena hubungannya dengan hardware itu sangat erat bahasa ini. Oke, nah selanjutnya untuk fitur ROS. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itu ROS Master dengan nama lain ROS Core itu yang berperan untuk menghubungkan segala komunikasi yang terjadi di dalam ROS. Jadi istilahnya untuk mengaktifkan dalam tanda kutip ya, mengaktifkan ROS-nya. Untuk menyalakan ROS-nya itu harus ada ROS Master
sebagai enabler atau pengontrol utama dari seluruh program-program yang akan dijalankan nantinya. Selanjutnya ada Rosnode. Nah, Rosnode ini adalah proses-prosesnya. Jadi misalkan teman-teman kalau program, misalkan ada program ambil data, ada program preprocessing, ada program segmentasi, ada program object detection. Nah, itu ada yang dinamakan node Rosnode. Jadi node pengambilan data, node preprocessing, node object detection dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah fungsi yang bertugas untuk mengirim dan menerima data tergantung dari bagaimana kita mendesain blok diagram program yang akan kita buat. Selanjutnya ada ROS topic. Nah, dalam mengirim dan juga menerima data, otomatis di setiap blok atau di setiap proses itu harus mengenali data apa yang dikirim dan data apa yang akan diterima, gitu ya. Jadi ya, istilahnya kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sama juga di ROS juga seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin komunikasi antara misalkan preprocessing dan juga object detection, nah preprocessing ini mengirim data gambar yang akan dikirimkan ke object detection. Tetapi di dalam pengiriman datanya harus disertakan topik atau dalam tanda kutip ID ya. Jadi antara pengirim dan penerima itu sudah tahu dia akan mengirim apa dan dia akan menerima apa. Nah, di sanalah komunikasi itu dapat terjadi kalau kedua topik dan juga tipe datanya itu sama. Lalu selanjutnya ada RViz dan juga RDP. Ini adalah sebuah aplikasi visualisasi multifungsi berupa GUI yang dapat menampilkan data dari Rosnode, yaitu berupa gambar, berupa grafik, berupa data 3 dimensi, atau nilai sensor yang memiliki aksis. Jadi di ROS juga disediakan sebuah GUI sama seperti ketika teman-teman memprogram di Visual Studio. Visual Studio itu kan ada yang menggunakan GUI biasanya di Inventor dan sebagainya. Nah, di ROS juga sama. Jadi programnya, topiknya nanti akan ditangkap oleh RViz dan akan divisualisasikan, baik itu data image atau data-data yang lain. Nah, ini ada contoh pengaplikasian ROS, khususnya di sini untuk object detection ya, karena kenapa sih saya dari tadi mau bilangnya di computer vision dan sebagainya, itu karena untuk sekarang ini main riset saya itu di computer vision dan juga sensor fusion, jadi saya mengikuti cerita mengenai mengenai object detection. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ketika membuat sebuah pipeline itu kita harus deklarasikan dulu ada beberapa proses yang ada beberapa proses dari setiap tahap-tahap yang ingin kita bangun. Misalkan di sini untuk mengambil data kamera, ini dikirim oleh kamera, selanjutnya dilakukan processing, dilakukan segmentasi, dilakukan deteksi dan juga nanti akan ditampilkan di RViz. Jadi kita harus tahu dulu, harus membuat istilahnya flowchart-nya dulu, prosesnya ingin seperti apa. Jadi harus dideklarasikan dulu di awal. Aku mau membuat seperti ini, aku membuat seperti ini kan, harus digambarkan lebih dahulu agar kita tahu ketika nanti membuat programnya, membuat strukturnya itu agar satu juga rapi, debuggingnya juga mudah. Teman-teman kalau misalkan ingin troubleshooting juga lebih mudah, apalagi berhubungan dengan kolaborasi ya, bekerja secara tim itu kan setiap individu memiliki style code-nya masing-masing. Jadi di sini harus dideklarasikan dulu di awal. Nah, ini ada juga untuk pengaplikasian ROS di robotik. Kebetulan di lab saya juga di ROIS itu juga sedang dikembangkan robotik flow 4.0 yang di sini terdapat beberapa sensor ya, dari kamera, ada IMU untuk keseimbangan, ada dynamic soul untuk servonya, pergerakannya. Nah, di sini untuk komunikasi itu menggunakan ROS. Jadi kenapa harus menggunakan ROS tadi? Karena mudah untuk di manajemen, mudah untuk di troubleshooting. Karena yang mengerjakan tidak cuma satu. Jadi misalkan antar programmer, antar developer itu bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai apa yang dikerjakan. Begitu. Oke. Sebelum masuk ke practical exercise atau kita demo bersama, mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan dari teman-teman, silakan.
Ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas, bisa saya ulangi, atau mungkin contoh-contoh yang lain itu seperti apa? Silakan teman-teman. Barangkali untuk yang tim robot ada Mas Rahmat, Mbak Teni, ada Mas Febri yang sekarangnya juga Ros, ada Mas Aska, siapa lagi yang tim robot? Septian, silakan ditanyakan. Silakan. Atau ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa diskusi bersama, bisa saling sharing bersama pengalamannya, terutama tadi dari mungkin yang tim robot, mungkin bisa ada yang ditanyakan atau seperti apa. Silakan. Ya, Mas Aska silakan. Oke, jadi terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Askar Winanda dari 2 Teknik Komputer Angkatan 2021. Izin bertanya, jadi kan tadi untuk fitur-fitur ROS kan ya dengan ada ROS Master, ROS Note, ROS Topik, terus ada Publisher, Subscriber juga. Mungkin yang umum untuk pembelajaran ROS tuh itu gitu. Mungkin saya sedikit tanya gitu, kan di ROS juga ada service kan. Nah, untuk publisher subscriber sendiri kan itu tugasnya untuk kirim terima data secara terus menerus dan itu biasanya real time. Nah, untuk ROS service sendiri ini seperti apa sih Mas fungsinya untuk pengimplementasiannya? Karena dari saya sendiri untuk belajar ROS tuh baru tanya publisher subscriber terus udah gitu. Untuk pengaplikasian lebih advance-nya tuh kurang tahu. Makasih. Ya, terima kasih Mas Aska atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan Mas Aska ini tidak saya tampilkan di slide karena memang untuk ROS service sendiri itu sudah satu jumlah lebih tinggi dengan daripada hanya mengirim dan juga menerima ya bagi subscribe. Jadi si service itu sendiri saya juga pernah menggunakan dan sekarang juga sedang saya gunakan untuk melakukan konfigurasi dari sensor radar. Jadi sebenarnya untuk service itu kita sama seperti konsepnya itu sama seperti publish. Jadi kita mengirim suatu komen yang bisa diterima oleh subscriber. Cuma mungkin kenapa dibuat ROS service ya? Kenapa harus pakai ROS? Kenapa nggak pakai apa namanya publisher aja? Nah, dalam kasus sensor misalkan dalam contoh ini radar ya, atau milimeter radar. Kalau teman-teman di kendaraan itu kan biasanya yang sekarang ini ada kontrolnya, ada ADAS atau Advanced Driving Assistance System. Itu kan dia pakai radar untuk mendeteksi objek di depannya ya, berapa meter dan sebagainya. Nah, di sensor itu disediakan memang untuk melakukan konfigurasi apa namanya data-data apa yang akan diambil. Jadi data apa yang akan diambil dan akan diterima oleh si pemroduksi ini atau di komputernya. Nah, dia menggunakan service itu karena dari yang saya lihat itu lebih untuk satu itu bisa memisahkan antara pengirim data dan konfigurasi seperti itu. Jadi kalau misalkan di radar ini ada dua mode ya, ada mode cluster dan juga ada mode objek. Nah, untuk mengganti ini itu kalau misalkan apa namanya di tengah jalan dia running dan kita ingin menggantinya, itu ketika yang pengambil data ini node-nya diberhentikan dan node-node setelahnya misalkan di pemrosesannya di fusion dengan data yang lain itu ada proses yang tidak boleh berhenti misalkan seperti fusion antara radar dan juga kamera. Nah, itu kan harus terus berjalan. Misalkan ketika kita running test dan ada trouble di tengah jalan dan node itu tidak boleh berhenti. Nah, itulah gunanya service gitu. Dan kita lebih mudah untuk mendefinisikan dari tugas-tugas apa atau pesan apa yang dikirim. Jadi lebih ke manajemen sebenarnya. Ini konsepnya sama seperti publisher dan juga subscriber karena dia mengirim dan juga menerima service dan bisa diterjemahkan dan diproses di node selanjutnya. Lebih ke efisiensi dan juga manajemen. Mungkin karena itu apa namanya jarang digunakan juga ketika kita membuat pipeline seperti tadi yang itu kan jarang digunakan service. Nah, itu karena ya mungkin kita masih belum menemukan case-case yang
tidak boleh memberhentikan proses di awal. Gitu. Jadi harus tetap jalan keseluruhannya, tapi kita bisa konflik, bisa mengatur apa sih yang ingin diubah oleh sensornya. Bagaimana Mas Hasan, ada feedback? Oke, dari saya cukup Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, silakan. Nama kelas. Perkenalkan, saya Satria Nova dari Departemen Teknik Komputer. Izin bertanya, semakin banyak komputasi yang dilakukan, biasanya kan robot itu membutuhkan prosesor semakin banyak, misal membutuhkan 2 mini PC atau sebagainya. Kalau RAS ini tuh bisa menggunakan 2 mini PC atau cuma bisa satu saja? Terima kasih. Untuk yang dari selama saya mengerjakan ini, saya menggunakan satu komputer, satu mini PC, menggunakan Jensen tepatnya. Nah, kalau untuk 2 PC saya sendiri masih belum pernah untuk mencoba hal tersebut. Dan rata-rata dari referensi yang saya lihat dan saya baca itu memang hanya menggunakan satu saja. Tidak menutup kemungkinan tapi bisa menggunakan dua mini PC. Nah, itu mungkin terdapat konfigurasi atau setting khusus untuk mengirimkan datanya antar PC atau antar device begitu ya. Nah, kita nanti mengirimnya menggunakan platform apa atau menggunakan jembatan seperti apa. Nah, itu kalau misalkan dia mungkin nanti bisa berbasis data menggunakan wifi atau wireless communication seperti itu. Nah, nanti yang lebih dipikirkan itu mungkin lebih ke arah apakah tidak terdapat delay pada saat mengirimnya gitu. Karena di ROS sendiri kita juga sangat concern dan memperhitungkan gimana sih data itu bisa terkirim juga diterima. Nah, mungkin kalau dari saya karena memang masih belum mencoba dengan menggunakan 2 device, tapi sepertinya tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan 2 device itu dapat berkomunikasi. Mungkin nanti juga sebagai saran yang bagus. Terima kasih Mas Satria. Jadi saya juga bisa nanti riset lebih dalam lagi ketika menggunakan 2 device itu berkomunikasinya seperti apa ketika menggunakan ROS. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut lagi. Selanjutnya kita masuk ke practical exercise. Jadi akan saya demonstrasikan beberapa fungsi-fungsi yang tadi telah saya jelaskan untuk teorinya. Baik, yang pertama itu mengenai publish dan juga subscribe di sini khususnya di situs ROS ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ketika ada 2 node untuk atau berkomunikasi itu bisa dilakukan pembuatan program di dalam ROS. Nah, ini untuk langkah-langkahnya sebenarnya saya ingin mendemonstrasikan dan teman-teman juga mencoba karena terbatasnya waktu, jadi saya demonstrasikan di sini. Jadi yang pertama itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus diaktifkan dulu
di ROS masternya dengan mengetik ROS core di sini. Nah, ketika sudah ada output seperti ini, start core service, nah itu artinya ROS masternya sudah aktif dan bisa digunakan untuk menghandle proses-proses yang nanti akan di running. Dan untuk yang kedua, itu kita akan melakukan running program yang publisher atau yang mengirim data, yang nantinya akan diterima oleh program selanjutnya dan dia bisa berkomunikasi satu dan lainnya. Nah, untuk komennya sendiri, teman-teman, di sini ada post run, itu digunakan untuk menjalankan programnya, program executable, full-time ini package-nya, dan ini nama dari node-nya, satuan publisher. Dan nah, untuk di sini saya akan melakukan launching dari program ya, melakukan running program dari publisher. Nah, publisher ini isinya seperti apa? Mungkin kita bisa lihat sebentar ya dari program ini. Bisa terlihat ya untuk program yang saya tampilkan. Jadi yang pertama itu kita harus deklarasi dulu include dari ROS-nya ke ROS.h dan juga pesan apa yang akan tipe pesan apa yang akan dikirim. Di sini saya menggunakan standard message string. Jadi nanti akan mengirimkan sebuah data string yang akan diterima oleh node selanjutnya. Nah, data apa yang dikirim di sini dilakukan packing, di-pack di sebuah variable message dan akan diisi dengan hello world di sini. Nah, nantinya di message ini akan dilakukan publish dengan node dengan topik bernama di sini chatter. Jadi node selanjutnya itu harus menerima dengan nama topik yang sama. Seperti ini di subscribernya. Nah, di sini subscribe chatter. Nah, ketika topiknya sudah sama, di sini juga harus dilakukan yang namanya menangkap datanya. Nah, menangkap datanya juga sama, tipe datanya juga harus sama, menggunakan string. Nah, nanti di sini akan dapat diolah datanya. Di sini untuk program sederhananya saya akan tampilkan antara yang mengirim dan menerima. Nah, ini dia sudah mulai mengirim. Nah, di sini nama node-nya itu subscriber. Nah, dia akan bisa menerima. Mungkin kalau lebih jelasnya saya bisa aja terminalnya. Biar bisa dilihat. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk antara yang dikirim dan juga diterima itu sama. Jadi misalkan di sini dia mengirim 576, di sini akan diterima 576. Jadi konsep dari proses itu sebenarnya seperti ini, ada node pengirim, ada node penerima, dan datanya tidak terbatas string saja. Mungkin nanti akan saya demonstrasikan juga ketika mengirim image atau mengirim gambar. Jadi misalkan mungkin nantinya akan yang tertarik di computer vision, tertarik di pengolahan sensor dan sebagainya bisa menggunakan konsep ROS seperti ini akan lebih mudah untuk manajemen dari program. Mungkin dari sini ada yang didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Atau ada yang masih kurang jelas atau ini ditanyakan, silakan. Bisa
angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin Mas Rizal, Mas Febri, Mas Rahman, Septian, Marcel, Adi mana Adi? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa saya lanjutkan di demonstrasi selanjutnya. Nah, ini tadi kan kita menggunakan C++ ya teman-teman. Dan sebelumnya saya juga sudah mengatakan bahwa ROS ini multi language khususnya di C++ dan Python. Jadi setelah ini kita akan mencoba di program Python-nya. Oke. Nah, untuk di Python sendiri sebenarnya strukturnya sama, mungkin nanti disesuaikan dengan disesuaikan dengan environment Python-nya. Jadi seperti deklarasi variabel dan sebagainya, cara import itu kan memang kedua biasa tersebut berbeda ya. Tapi konsepnya tetap sama antara Python dan juga C++. Oke, bisa. Oke. Nah, di sini dua-duanya jalan ya antara publisher dan juga subscriber-nya. Dan di sini menggunakan bahasa Python. Kerennya ROS itu gini. Jadi kita bisa mengkombinasikan bahasa. Jadi misalkan node untuk mengambil data itu mengharuskan kita menggunakan C++. Sedangkan di pemrosesannya itu kita bisa menggunakan Python. Kalau memang misalkan di C++ itu ada mungkin satu fungsi atau library yang tidak bisa dilakukan di running di C++. Jadi di sini misalkan saya coba stop. One publisher ini yang pakai C++, subscriber-nya saya menggunakan Python. Nah, dia tetap bisa jalan. Jadi ini yang salah satu menjadi kelebihannya ROS juga. Jadi yang saya sampaikan sebelumnya, misalkan di pengambilan datanya itu menggunakan C++, namun untuk pemrosesannya itu diharuskan menggunakan Python, itu dia bisa saling berkomunikasi. Asalkan topik itu sama dan juga message-nya masih bisa di-cover antar dua bahasa tersebut di Python maupun di ROS. Python maupun C++. Mungkin di sini ada yang diskusikan dari demonstrasi ini. Jadi itu ya memang yang menjadikan ROS ini begitu powerful. Jadi dia bisa melakukan komunikasi antar dua bahasa pemrograman yang berbeda. Mungkin nanti terdapat concern ketika prosesnya sudah mulai berat seperti object detection atau rekognisi, karena sepengalaman saya ketika melakukan pengiriman data, pengiriman image itu di C++ dan pemrosesan untuk rekognisinya di Python, itu terdapat perbedaan data yang dikirim. Karena kenapa? Satu, yang di Python itu berat ya. Seperti yang kita tahu, Python itu bahasa pemrograman yang berat untuk komputasinya. Jadi meskipun dia bisa berkomunikasi, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah data dan juga time computation-nya, apakah dia bisa seimbang antara C++ dan juga Python. Karena waktu itu ketika saya mengirim node dari kamera dilanjutkan untuk rekognisi, di node kameranya dia jalan terus. Karena memang pengambilan data itu tidak seberapa berat ya, dia kan ringan, jadi jalan terus. Dan kan di rekognisi ini masih memproses. Jadi misalkan saya mengirim ada 5 objek gitu, ada 5 objek yang berbeda untuk dikenali. Itu kan yang mengirim dia mengirim terus 5 begitu ya. Tapi ketika di sini, ketika ditangkap 5 di Python-nya itu harus diproses dulu 5-nya ini. Nah, ketika ini masih proses, yang node sebelumnya itu terus-terusan mengirim. Jadi ada penumpukan pesan di sana antara yang dikirim dan diterima. Dikirimnya terus-terusan, sedangkan di prosesnya itu masih belum selesai. Nah, itu nanti yang mungkin jadi concern ketika teman-teman ingin menggunakan dua bahasa yang berbeda. Karena waktu komputasinya juga perlu diperhatikan.
Jadi dalam kasus saya dulu itu rekognisinya di sini harusnya misalkan dia terdeteksi objek A, dia itu malah terdeteksi sebagai objek C atau objek yang lain. Nah itu dikarenakan komputasinya tidak bisa, waktu komputasinya tidak bisa balance antara pengirim dan juga penerima, karena memang di penerima tugasnya lebih berat, itu merekognisi menggunakan deep learning waktu itu menggunakan CNN. Jadi ada konsep seperti itu yang harus diperhatikan. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan atau bisa kita diskusi bersama? Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ke demonstrasi selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengiriman image, teman-teman. Jadi seperti yang sebelumnya itu saya jelaskan, jadi kita juga bisa mengirim tipe data yang lain selain tadi string atau mungkin tipe data standar seperti string, integer, float dan lain sebagainya. Di image kita juga bisa melakukan pengiriman data melalui ROS. Nah, di sini saya launch dulu untuk visualisasinya. Ini yang namanya RPT, seperti yang tadi saya jelaskan, RPT digunakan untuk memvisualisasi data yang dikirim oleh ROS. Nah, di sini saya akan run program untuk publish image. Oke, nah sudah tampil ya. Nah di sini bisa dilihat untuk visualisasinya di sini juga terdapat beberapa node. Nah ini node yang saya kirim itu kamera image raw. Nah node ini yang nanti akan dikenali oleh si visualisernya atau RPT ini untuk divisualisasikan. Nah selain visualisasi menggunakan RPT, kita juga bisa menangkap data dari image ini di node yang lain. Nah, misalkan di sini bisa saya run. Di sini dia juga sama, bisa menangkap data dan bisa ditampilkan. Dan nanti di sini teman-teman bisa melakukan proses lebih lanjut, misalkan nanti akan dilakukan proses seperti segmentasi, proses seperti deteksi atau pengenalan wajah dan sebagainya. Dan untuk programnya, nah ini ada beberapa feeder yang diperlukan seperti image transport, JPEG bridge, image encoding dan juga bagian dari OpenCV untuk melakukan pengambilan gambarnya. Nah ini nanti akan dipublish dengan mode kamera image raw. Nah untuk message yang di sini sedikit berbeda seperti sebelumnya. Karena sebelumnya kan hanya berupa hanya berupa nah ini hanya berupa string saja. Jadi kita tinggal berikan datanya di string dan bisa langsung diberikan ke program download subscriber. Dan untuk yang image ini itu dia harus di pack dulu ke dalam JPEG bridge. Jadi image itu tidak bisa langsung dikirim dalam bentuk kalau biasanya teman-teman bermain di OpenCV itu atau matrix image ya, kalau deklarasi variable image. Nah dia harus di pack dulu di dalam JPEG bridge. Nah JPEG bridge ini fungsinya untuk menjembatani tipe data image agar bisa dilakukan pengiriman dan juga komunikasi dalam bentuk data gambar. Nah, untuk yang subscriber di sini juga sama, dia bisa menerima data image-nya dengan dengan tipe data image sensor message. Nah, bisa di JPEG bridge-nya akan di copy kembali ke matrix image OpenCV, dan di sini teman-teman nanti bisa bebas untuk melakukan proses dari image yang dikirimkan. Jadi seperti itu.
masih bisa jalan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan seputar image-nya. Silakan. Ya, saya dari Mas Aska lagi. Karena Mas Aska ini dari tim Humanoid Eros. Oke. Terima kasih kesempatannya kembali. Perkenalkan saya Aska. Mau tanya Mas tentang sintaksnya. Kan tadi di sana kan ada rose rate kan, dan komennya itu dalam satuan hash. Nah, dalam kalau proses image sendiri semakin cepat itu apa semakin banyak data yang diterima itu semakin baik atau gimana Mas? Dalam kan tadi kan rose rate-nya itu kan 50 kan. Nah, itu kalau misalnya diperbesar atau diperkecil itu nanti efeknya apa dan gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin lebih ke sintaks ya sebenarnya. Ya, ini ya, rose rate globe rate-nya di sini 50 Hz gitu ya. Ketika lebih tinggi itu akan semakin cepat atau bagaimana? Oke. Jadi ketika loop rate ini disetting, misalkan di sini saya setting 50 ya. Ketika saya setting lebih rendah, misalkan 10 atau 20 atau 5 atau 5 Hz, itu pengiriman datanya bisa jadi lebih lambat karena mengikuti dari sekuensial waktu yang ditentukan oleh hostnya. Jadi misalkan di sini saya ganti 10, hasilnya itu akan mengikuti dari waktu yang sudah setting di program ini. Mungkin bisa sambil saya demonstrasikan ya. Nah, ketika terdapat perubahan program di sini kita kan mengubah tadi ya. Nah, ini loopnya 10. Jadi ketika ada perubahan di programnya itu harus dilakukan compiling terlebih dahulu dengan menggunakan perintah dari kakin make. Jadi agar bisa terdeteksi program yang teman-teman ubah itu bisa terupdate dengan program terbaru. Dari visualisasi sebenarnya kalau bisa mungkin nanti bisa ditambahkan ROS info. Jadi ada timestamp-nya. Nah, timestamp itu yang bisa dianalisis di sana. Jadi seperti yang sebelumnya itu kan nah, di belakang koma ini kan ada waktunya dari 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 0. Jadi berapa milisekon gitu ya. Nah, mungkin nanti ketika debat seperti itu bisa ditandai juga timestamp-nya seperti ini agar kita bisa tahu apakah benar-benar berubah atau seperti apa yang hasil dari perubahan dari loop rate tadi. Jadi gitu. Jadi kalau itu sebenarnya ketika programnya sudah banyak dan juga kompleks itu kan biasanya dia harus diperhatikan ya ketika agar tidak ada miss data yang antara dikirimkan dan juga diproses. Jadi timestamp-nya harus sama. Nah, mungkin analisisnya itu kita bisa lihat dari waktu yang ditampilkan oleh ROS info, atau kita bisa buat timestamp sendiri. Jadi lebih ke waktu pemrosesannya, waktu datanya itu yang bisa dianalisis ketika kita mau mengubah load rate-nya. Begitu. Mungkin ada feedback dari Mas Aska. Oke, waktunya 10 menit lagi. Oh iya. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Mungkin bisa saya langsung lanjutkan ke demonstrasi yang terakhir.
kan kita bisa mengirim data image, data integer. Bagaimana ketika kita mengirim dua-duanya? Kita juga mengirim image atau mengirim tipe data yang lain, misalkan string dan juga float. Itu kan dua tipe data yang berbeda. Nah, tadi kan yang saya demonstrasikan itu hanya satu tipe data saja. Nah, di ROS itu juga disediakan namanya message. Selain tadi yang ditanyakan oleh Mas Aska itu service, biasanya itu ada kaitannya dengan message. Nah, di message ini dia bisa meng-cover tipe data yang dikirimkan. Nah, misalkan di sini message-nya saya definisikan ada tipe data string, ada float. Jadi di saat yang bersamaan dia bisa mengirim tipe data yang berbeda. Nah, ini nanti akan sangat memudahkan teman-teman ketika mengerjakan proyek atau tugas akhir nantinya. Ketika ada banyak tipe data yang harus diproses, misalkan hasil deteksi, dia harus mengirim satu image. Yang kedua, dia harus mengirim label dari gambarnya. Mungkin selanjutnya dia harus mengirim rectangle dari bounding box yang telah dideteksi. Nah, itu bisa di-manage menggunakan custom message ini. Jadi bisa multiple variable tipenya. Di sini bisa saya demonstrasikan. Yang pertama, saya di sini mengirim tipe data string. Nah, ini karena tadi sudah didefinisikan custom message. Nah, di sini juga harus dilakukan deklarasi message-nya. Jadi di sini nama package yang akan yang digunakan, lalu nama message-nya dan nama variabelnya. Nah, nama variabelnya ini custom message dia mengambil atau memanggil dari message. Di sini saya deklarasikan sebagai data string. Nah, di sini juga data string data. Nah, jadi datanya akan diisi dengan string hello dengan tipe data string di custom message. Dan di saat yang bersamaan saya juga mengirim data float di sini 3,5 misalkan nilainya. Ini juga tidak terbatas, cuma menggunakan tipe data yang biasanya digunakan seperti integer, float dan sebagainya. Mungkin nanti ketika teman-teman data sensor message seperti kamera 3D itu juga bisa dihandle oleh custom message seperti ini. Jadi ketika terdapat multiple data bisa dihandle menggunakan menggunakan cross message. Nah, ketika menerima di sini juga sama. Jadi message-nya juga harus memiliki tipe data yang sama, yaitu custom message yang telah kita definisikan sebelumnya. Jadi komunikasi antar dua node itu bisa mengirim dan menerima dengan tipe data yang sama. Di sini saya running. Nah, dia di sini publish data halo dan juga 3,5 dengan dua tipe data yang berbeda, string dan juga float. Lalu ketika dia menerima, nah di sini bisa dilihat ya, ketika kita bisa mengirimkan dua data yang berbeda, jadi satunya string, data yang lain adalah float. Di sini juga bisa diproses dengan hasil data yang sama. Jadi mungkin ini sebuah perkenalan sebenarnya fitur-fitur yang disediakan ROS itu seperti apa, dan tidak terbatas dari yang saya sampaikan sekarang, seperti yang mungkin nanti mengerjakan proyek atau TA seperti yang saya katakan tadi yang menggunakan image processing atau pemrosesan data 3D, data 3 dimensi. Nah, itu ketika mereka mengharuskan ada data yang di-pack menjadi satu message-nya, itu teman-teman bisa menggunakan fitur message dari ROS ini, begitu. Jadi agar lebih mempermudah teman-teman untuk memanage data dan juga mengolah datanya. Jadi itu memang benefit yang ketika teman-teman dapatkan menggunakan ROS. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan atau didiskusikan lagi. Silakan teman-teman Kalau ada pertanyaan atau lagi makan. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Pak.
kalau nggak salah ini sedang waktu kuliahnya Bu Mutiara. Dan di mata kuliahnya Bu Mutiara itu judulnya image sinyal sama image sinyal processing. Nah, yang dipakai itu programmingnya MATLAB. Nah, apakah MATLAB ini bisa disinkronkan dengan ROS? Ya, Pak. Untuk MATLAB sendiri ada toolbox-nya untuk menghandle menggunakan ROS. Jadi MATLAB juga sudah menyediakan sebenarnya, dia bisa menghandle ROS. Namun dari saya sendiri masih belum pernah mencoba, jadi hanya membaca referensinya saja. Itu bisa digunakan kalau di MATLAB. Ada toolbox-nya. Artinya data dari MATLAB itu bisa dikirim, bisa diolah pakai ROS. Iya bisa, tapi untuk berkomunikasi multi language seperti ini dari saya sendiri masih belum pernah mencoba pakai MATLAB. Karena sekarang kalau dari saya fokusnya lebih di environment C++. Jadi kalau MATLAB saya masih belum pernah mencoba, maka bisa berkomunikasi seperti yang tadi antara C++ dan juga Python. Iya. Yang paling dicoba cuma dua tadi. Iya. Oke. Di Python dan juga C++. Yang terakhir, di luar materi ini, Mas Hasan kan saat ini sebagai alumni dan kemudian menjalani pekerjaan sebagai riset. Iya. Kenapa pilih itu? Pertanyaannya di luar materi tapi lebih sulit dari materinya. Oke, jadi kenapa saya memilih kerjaan sebagai researcher? Jadi yang pertama itu karena dari awal seperti yang dulu yang tadi Pak Moga juga ceritakan, saya mengisi workshop di UPN. Nah itu kalau dari saya sih lebih ke suka aja sih Pak. Ya, menyukai bidang-bidang misalkan riset seperti ini kan menemukan sesuatu yang mungkin tidak baru tapi diimplementasikan di sini masih belum diimplementasikan. Jadi misalkan sekarang yang sedang saya kerjakan itu dengan Prof. Nadia itu kan melakukan fusion antara data kamera dengan radar, yang mana dari referensi yang saya baca itu masih sangat jarang, khususnya di Indonesia ya, untuk membahas topik tersebut. Jadi di situ saya sebenarnya lebih selain merasa suka dan juga merasa tertarik, bisa nggak ya ini diselesaikan. Di luar negeri itu sudah dari dulu, sudah beberapa tahun lalu dari 2011 sampai 2017an itu sudah ada yang mengembangkan teknologi yang sama, dan juga mungkin sekarang sudah bisa dilihat hasil produknya. Misalkan mobil-mobil sekarang kan sudah ada asisten misalkan dia ada halangan di depan, atau misalkan dia bisa melakukan steering otomatis seperti Tesla gitu Pak. Jadi itu saya lebih ke mengambil suka sih Pak, dan juga sebenarnya tertantang apakah ini bisa diselesaikan begitu. Sama juga halnya ketika saya mengerjakan dulu tugas akhir dan juga tesis bersama Bu Yara juga, itu kan saya di sana mengolah data 3 dimensi ya. Jadi data 3 dimensi itu dari yang saya baca dan juga saya tanya-tanya ke teman-teman khususnya di PNS itu masih sangat jarang ketika menggunakan data ketika mengolah data 3D itu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri sih Pak. Apakah bisa ya diselesaikan dengan mungkin referensi yang bisa dikatakan kurang ketika teman-teman kita bisa berdiskusi dan sebagainya. Nah di situ mungkin yang jadi salah satu alasan kenapa saya memilih untuk saat ini menjadi seorang researcher gitu Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit yang akan saya sampaikan. Di sini teman-teman di lab kami di Kriat di bawah itu membentuk sebuah komunitas belajar atau learning community, tidak terbatas pada electric vehicle saja, tidak terbatas pada misalkan teman-teman yang lihat di labnya Prof. Galifus berupa robot atau dan lain sebagainya. Nah di sini kita bisa belajar berbagai macam hal. Nah mungkin nanti teman-teman jika berminat untuk berminat untuk berdiskusi atau mengembangkan keinginan teman-teman bisa
kontak saya atau Mas Feby, nanti kita bisa join di Create di lab.1.com. Kita bisa diskusi di sana, kita bisa membentuk komunitas belajar, kita bisa berdiskusi mengenai masalah-masalah yang mungkin sekarang ini sedang hot-hotnya, seperti electric vehicle atau autonomous system seperti itu. Dan mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Yang saya sampaikan sebelumnya itu menjadi penutup dari presentasi saya kali ini. Mungkin saya juga berterima kasih kembali kepada para bapak ibu dosen yang telah menyiapkan acara ini dan juga mengundang saya sebagai materi. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Mungkin terima kasih. Kita bisa ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Keren nggak? Keren. Selanjutnya pembicara tidak kalah menarik, ada Mas Feby. Silakan disiapkan laptopnya. Saya bacakan CV ringkasnya ya. Mas Feby itu waktu kuliah pernah jadi tim robot, tapi robot terbang waktu itu. Kemudian setelah selesai kuliah lanjut S2, S2-nya di PENS juga. Kemudian setelah lanjut S2, Mas Feby ini gabung ke tim Priet, di bawahnya Perdadet. Selain itu, Mas Feby ini juga sebagai pegawainya VKTR. Iya, betul. Sebagai apa? R&D-nya. R&D itu yang membawai riset-riset ya. Jadi teman-teman silakan nanti bertanya apa sih yang sedang dikerjakan, terutama pada materi intinya, yaitu enkripsi data. Enkripsi dan deskripsi data dalam jaringan. Kalau teman-teman buntu, mau tanya apa sih? Saya nggak ngerti enkripsi, saya nggak ngerti deskripsi. Tanyakan apapun yang mungkin kira-kira berhubungan dengan kealumnian. Gimana sih rasanya kerja seperti itu? Boleh disepil nggak gajinya berapa? Nggak? Oh, tanya udah. Sudah siap? Oke, silakan Mas Feby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Feby Ronaldo. Sebelumnya terima kasih kepada para dosen yang sudah bersedia mengundang saya. Tadi ada Pak Yanto, Pak Kober, Pak Iwan, Bu Eni, sama Bu Tiara. Oke. Jadi di kesempatan kali ini ya, ini sebenarnya impresi saya terkait membawakan materi ini sebenarnya bingung. Kenapa bingung? Materi ini itu kalau di jurusan Telkom atau di S2 ini, di S2 itu ada jurusan ada materi data security juga. Itu sama Pak Aman itu dibawakan selama 1 semester. Dan sekarang saya kayak tertantang untuk membawakan ke kalian dan memahamkan ke kalian untuk membawakan dalam 1 jam ke depan. Nah itu suatu tantangan sendiri. Nah di sini saya coba menspesifikkan dari materi yang pernah diajarkan ke saya itu ke kriptografi. Nah di sini biar agak santai ya. Jadi sub dari judul ini tuh kriptografi saya artikan sebagai seni dari keamanan data. Nah, kenapa saya bilang seni? Karena di dalam kriptografi ini nantinya metode-metode yang akan kalian gunakan itu pada intinya itu nggak ada yang salah. Jadi nanti sekreativitas kalian untuk mengenkripsi data yang akan kalian pakai gitu ya. Jadi nanti kita belajar masalah bagaimana mengenkripsi dan mendekripsi data yang nantinya kalian gunakan gitu. Oke. Oke. Ini bukan yang baru.
Baik, jadi saya coba perkenalan lagi. Nah, ini saya sebagai researcher. Nah, jadi saya nggak mau ribet cara buat ini. Jadi edukasi saya di sini, saya lulusan Tekkom 2016 dan berlanjut di IT PES juga di 2020. Jadi buat teman-teman nanti jangan panggil saya Pak ya, jadi Mas aja. Nah, experience seperti yang sudah dijelaskan Pak Ubed, saya pernah ikut sama Pak Ubed di Dirgantara PES. Lalu saya berlanjut dari kelas berapa? 3 sampai 4 itu saya mengabdi ke Pak Dedet gitu. Lalu lulus saya juga masih ke di DFUC sampai pada akhirnya sekarang di business development atau R&D-nya PKPR. Ya. Nah, baik. Jadi di sini ada di keamanan data itu yang perlu kita concern itu ada 3 tujuan yang perlu kita concern ya. Jadi ada confidentiality, itu ada kerahasiaan, terus ada integritas, sama ada ketersediaan data gitu. Ini yang perlu kita fokuskan dulu. Kita perlu hafal lah kalau memang kita mau terjun ke keamanan data. Jadi kenapa kerahasiaan itu penting? Karena emang data yang mau kita enkripsi atau dekripsi itu perlu untuk kita rahasiakan. Jadi misal nih studi kasusnya bank lah, atau ini TA saya dulu itu tentang pengiriman drone gitu ya. Jadi datanya itu kalau kita terbuka misal drone ini mau menuju ke data latitud longitude sekian gitu ya. Nah itu kalau terbuka, orang pihak ketiga itu bisa merubah data tersebut dan diarahkan ke rumahnya. Nah itu kan bahaya banget kan. Makanya dari itu goal pertama ini harus dicapai dalam kita menggunakan data enkripsi dan dekripsi data. Lalu ada integritas. Jadi di situ yang boleh merubah data itu hanyalah entitas yang berwenang. Jadi kayak ini contohnya kayak ini bank. Nah kalau misal bank itu kan pasti ada transaksi naik turunnya uang. Nah yang boleh merubah data itu yang hanya bank gitu. Jadi kita sebagai nasabah itu nggak bisa menginputkan data 1 miliar ke rekening sendiri, itu nggak bisa. Nah, lalu ada ketersediaan data. Nah ini kenapa perlu juga. Jadi kalau data uang kita di nasabah BRI misalnya, kalau di nasabah itu nggak ada, gimana cara kita menaikkan atau menurunkan nilai saldo kita yang ada di rekening. Nah, jadi 3 ini yang perlu kita fokuskan. Next. Nah, dari 3 tujuan itu pasti ada manusia-manusia ya yang ingin mencoba menyerang tujuan kita. Ya. Jadi di sini udah dibagi. Jadi penyerangan keamanan itu ada ini yang snooping sama traffic analysis ini mengancam kerahasiaan data. Lalu ada modification, masquerade, replying, repudiation itu mengancam integritas data. Lalu ada denial of service itu mengancam tentang ketersediaan data atau ketersediaan jaringan juga. Nah tentang istilah-istilah ini itu apa ya? Jadi kita coba buat breakdown beberapa aja seperti snooping atau traffic analysis itu dia masuk dalam kategorinya itu passive attack. Jadi passive attack itu penyerangan yang memang itu dimaksudkan hanya untuk melihat datanya saja. Jadi kayak kita cuma iseng-iseng nih. Misal kita ada data dari jaringan itu muncul. Nah itu dan itu terbuka. Nah kita maksudnya itu cuma mau iseng lihat datanya itu ini dan terus kita gunakan untuk benefit kita sendiri tanpa merusak ekosistem atau ekosistem jaringan di yang kita serang. Nah itu termasuk passive attack. Ini itu maksudnya nanti di traffic analysis sama snooping. Nah beda ketika niatnya kita itu pengen kayak mengganggu atau mengganti data bahkan. Nah itu sudah masuknya ke active attack ya. Jadi di sini bahkan ada yang kayak memata-matai terus membalas. Jadi membalas itu kayak kita ngasih A terus kita pura-pura jadi si penerima terus balas
B gitu. Nah itu juga bahaya. Lalu ada modification yang tadi saya jelaskan di awal tentang merubah data lokasi. Nah itu juga bahaya juga. Nah dengan adanya off service itu lebih ke kayak ngasih ping banyak ke penerima, jadi bikin server down. Nah itu juga ketersediaan bakal terancam karena itu. Oke, next. Nah lalu dari penyerangan itu maka timbullah apa ya, beberapa peneliti yang mencoba untuk memberikan layanan. Nah ini dari kita yang nantinya perlu untuk memenuhi ini semua. Jadi gitu. Jadi seperti tiga tadi. Nah nanti kita coba kasih metode-metode apa aja yang memenuhi dari 5 kriteria ini. Gitu. Jadi service yang pertama itu ada kerahasiaan data. Nah itu bagaimana nanti kita menutup data itu biar orang ketiga itu tidak bisa melihat data tersebut. Lalu ada data integritas data, itu melindungi agar tidak termodifikasi atau dapat dimasuki atau dapat dihapus oleh penyerang lain. Lalu ada autentifikasi. Autentifikasi ini lebih ke dimana kita bisa tahu kalau yang kirim itu emang orang yang kita tuju gitu ya, bukan orang lain. Nah itu autentikasi. Dan non-repudiation ini menyerang baik dari pengirim dan penerima. Lalu di access control itu kayak kita bisa langsung akses kontrol HP orang lain gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi dari 5 tersebut, ini saya coba spesifikkan itu cuma ada dua ilmu gitu ya. Ada 2 ilmu itu, yang pertama ilmu kriptografi yang nantinya kita akan bahas panjang di sini. Lalu ada ilmu steganografi, ya benar. Jadi saya jelaskan di kriptografi dulu ya. Dari kriptografi itu intinya dia itu adalah ilmu pengetahuan atau seni untuk mentransformasikan pesan itu menjadi pesan lain yang tidak bisa terbaca gitu ya. Lalu untuk mendekripsi pesannya sendiri itu ada namanya kriptoanalisis gitu. Nah, dengan yang satunya itu ada steganografi. Ini lebih ke ilmu bagaimana kita menyembunyikan pesan gitu. Jadi pesannya itu sebenarnya nggak dirubah apa-apa, cuma dimasukkan ke gambar atau di video gitu ya. Tapi untuk saat ini steganografi itu lebih ke bagaimana kita menyembunyikan informasi itu dalam picture digital atau ke audio files. Oke, next. Nah ini contohnya ya. Jadi ini contoh dari steganografi. Bagaimana kita menyembunyikan informasi dalam gambar. Jadi gambar disembunyikan dalam gambar gitu ya. Jadi gambar yang pertama ini ada gambar apa nih, beruang kutub mungkin ya. Terus dia nantinya bakal dimasuki sama pesawat F-15 ini. Nah dimasukin, ini bakal jadi gambar ini. Yang kita nggak tahu ya, nggak tahu apakah ini sudah terbukti apa enggak, kita nggak tahu. Nah cara buat tahu itu nanti ada server sendiri buat mendekrip data tersebut biar nantinya pesawat ini keluar lagi dari gambar yang sudah kita steganografi. Jadi sebenarnya kalau misal kita ini punya gambar aslinya, ini misal kalian zoom gitu ya, ada beberapa pixel itu yang kayak dead pixel gitu, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya apa gitu. Nah gitu. Nah ini misal kalau masih nggak percaya ya, kalian coba bisa sendiri, itu di ini saya kasih online-nya, bisa di HP. Kalau kalian misal punya itu, misal punya akses internet ya, punya akses internet, kalian bisa coba sendiri di Mobilefish. Itu kan bisa gampang-gampangan coba gambar, kalian masukin tulisan hello world gitu ya. Nah nanti misal kalian apa ya, dibalik lagi, nah itu nanti informasinya masih ada gitu. Nah, kita sekarang bahas tentang kriptografi ya. Jadi contoh kecil. Dulu kalau kalian pernah pramuka, anak korporat nih. Nah, pasti kalian pernah diajarin tentang sandi AM atau sandi AZ. Namun kalau kalian belum pernah tahu ini gitu ya. Jadi cara paling gampang untuk kita mengenkripsi pesan itu ya pakai kayak gini-gini. Jadi misal nama kalian itu siapa gitu ya. Nama kalian cetak ABC gitu ya.
ABC itu nanti jadi kecap NOP gitu. Nah, itu sebenarnya udah kriptografi gitu. Tapi yang paling simple. Nah, selanjutnya yang bisa lebih lebih advance gitu ya. Sedikit lebih advance, nggak ada matematikanya, nggak ada apa. Itu kita pakai shift, pergeseran bit atau pergeseran huruf. Nah, ini tergantung kalian mau geser 3 kali atau geser 2 kali, itu terserah kalian, seninya kalian gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dari semua itu ya namanya penyerang pasti punya punya metode yang nantinya bisa mendekrip pesan kalian sangat cepat gitu ya, dengan komputer super mereka. Jadi untuk mendekrip pesan kalian dengan metode yang kayak gini itu mungkin butuh waktu ya sekejap gitu ke depan mata kalau dengan super komputer gitu. Makanya untuk lebih advance sedikit lagi, nah gitu. Jadi direkomendasikan buat kalian buat aturan sendiri, kayak aturan acak sendiri. Kalau ini kan pattern kan, sandi AN itu berarti kayak gini gitu ya, sandi AZ kayak gini. Nah, ini ada diminta buat chip boxnya sendiri gitu. Jadi A ini kalian ganti N, B kalian ganti O. Nah, sampai Z ini datanya itu kalian simpan. Nah, biar nanti ketika ada data yang lain yang masuk itu ya nurut sama ciphertext yang kalian punya gitu. Nah, makanya ini diartikan this message is easy to encrypt but hard to find gitu. Soalnya yang punya key itu kalian sendiri gitu. Nah, itu makanya seni kriptografi yang paling gampang itu ya timbul di sini gitu. Nah, dari kriptografi itu ada kriptografi simetris sama kriptografi asimetris. Pastinya kalian udah tahu kan, simetris itu berarti ya sama, kiri sama kanan, depan belakang sama. Nah, sedangkan asimetris itu ya ada kiri gini, berarti ya ada yang nggak sama gitu. Dalam kriptografi simetris ini, nah kita bakal coba fokuskan ke metode yang udah diajukan orang ya. Jadi diajukan oleh organisasi apa gitu ya. Jadi ini kriptografi AES, Advanced Encryption Standard. Nah, gitu. Nah, ini ide umumnya dari simetri kriptografi ya. Jadi di sini ada plain text. Plain text itu data yang nantinya kalian punya, yang bisa dibaca oleh mata gitu ya. Dan nanti dia itu bakal masuk algoritma enkripsi. Yang ini nanti kita bahas adalah AES. Nah, itu nantinya setelah dia masuk ke enkripsi ini, dia bakal jadi ciphertext. Nah, ciphertext itu udah bahasanya apa gitu. Pokoknya nggak bisa dibaca. Nah, karena kita pakai kunci simetris, jadi baik dari pengirim sama penerima, nah Alice sama Bob ini harus memiliki kunci yang sama. Kayak tadi yang kita buat aturan sendiri, nah itu pengirim sama penerima harus punya kunci yang sama. Nah ya, ini istilah-istilahnya gitu. Terus kita coba ke kiri, ini agak matematis, tapi nggak apa-apa ya. Jadi apa ini? Jadi plain text itu kita ganti P, ciphertext itu ganti C, key itu ganti K. Nah itu kita asumsikan ini. Nah dari Alice itu berarti ketika mau menjadi ciphertext itu berarti plain text itu harus dikalikan sama P, encryption, baru jadi C gitu ya. Nah ini aljabar biasa SMP pun ada gitu. Dan jadi dari Bob ini mau jadi P gitu. Nah P itu harus D dikali C. Nah C itu kalian ganti substitusi, nah nanti jadi P gitu. Semoga paham untuk matematika. Oke, next. Nah ini AES secara umum ya. Jadi dia ditemukan oleh National Institute Standard of and Technology (NIST) pada Desember 2001. Nah, kenapa AES ini concern ke kenapa NIST itu concern ke AES? Karena AES itu dianggap ini memiliki keamanan yang kuat, cost-nya itu murah, cost programnya. Jadi baik kompleksitas programnya itu sangat rendah gitu dan mudah diakses, sama implementasinya itu yang mudah digunakan dimanapun gitu. Nah, jadi AES ini punya beberapa tingkatan. Nah, jika kalian ada 128
192, ada 256. Nah ini mungkin kalian bisa ajukan buat apa itu ke Sakir atau apa yang nantinya bisa kalian tingkatkan T-nya gitu. Bisa sampai 2048 itu tergantung komputer kalian bisa nyampe buat prosesnya itu enggak ya. Nah itu yang mempengaruhi itu tergantung pada roundnya. Jadi kalau 128 bit itu ada 12 round dan sampai akhir gitu. Nah jadi misalnya kita punya teks lurus kayak gini ya, ada berapa, ada 14 bit gitu ya. Itu kita jadikan hexadesimal, lalu kita jadikan matriks seperti 4x4 state ini ya, state kali 4. Nah itu nantinya masuk ke general design of AIAC. Nah itu nantinya bakal dicuci terus dari ronde 1 sampai ronde akhir. Terserah kalian nanti, misal mau pakai 256 berarti dicuci 14 kali gitu, sampai jadi nanti ciphertext yang sesungguhnya gitu. Nah karena yang tadi kita jelaskan di kriptografi itu satu step saja yang cuma dipindang atau diganti hurufnya itu nggak cukup. AES ini memiliki 4 tahapan ya. Jadi satu kali ronde, satu kali cuci di ronde 1 itu ada 4 tahapan. Nah tahapan pertama itu substitusi, lalu 2 itu permutasi, 3 mixing, 4 KND gitu. Jadi kalau di sini mungkin ada substitusi sama permutasi, kalian familiar sama matematika ya. Ini bukan matematika banget loh. Jadi di sini permutasi di sini nggak apa ya, nggak ada rumus matematikanya gitu. Oke. Jadi kita coba menghindari rumus matematika ya gitu. Nah pertama itu ada yang kayak tadi. Kalau tadi itu kita cuma ganti A ke N gitu ya. Nah ini gantinya pakai kolom gitu ya. Jadi kalau kita punya matriks 4x4 yang di slide sebelumnya kalian ingat, nah itu nanti kan di sini ada AB 16 gitu kan. Nah itu nanti bakal disubstitusi sama tabel yang udah disepakati gitu ya, yang udah dibuat sama NIS gitu misal. Nah itu nanti misal nih AB 16, AB itu di sini ada 16 berarti 1 sama 6 berarti 47 gitu. Jadi nantinya yang datanya harusnya di itu 16 gitu ya. Plain text-nya 16 itu jadi 47 gitu. Cuma diganti berdasarkan tabel yang ada di ini. Namanya itu Ringel S-Box gitu. Oke, next. Nah, setelah kita ganti ya menurut S-Box itu tadi. Nah, kita lanjut ke Cyprus. Cyprus itu kita geser barisnya gitu ya. Jadi kalau dari sini ya, yang Cyprus example ini, yang baris pertama itu nggak ada pergeseran, baris kedua itu ada pergeseran 1 bit, baris ketiga itu ada pergeseran 2 bit, dan baris ketiga ada pergeseran 3 bit gitu ya. Jadi yang example 63 itu example yang figure 7, nah itu bisa kalian lihat sendiri perbandingannya gitu. Oke, next. Nah dari tadi Cyprus, nah ini sedikit matematika. Jadi di sini ada mix column. Jadi ini itu udah konstan, udah dipatenkan gitu ya. Nah ini yang nantinya old matrix ini yang tadi habis kena Cyprus tadi. Nah itu dikalikan sama ini. Mungkin dari kalian bisa lah ya mengkalikan 4x4 matriks gitu ya. Jadi nanti dia bakal jadi new matrix gitu. Nah ini tapi belum sampai sini. Nah ada satu lagi tahapan. Nah itu memang aturan key. Jadi key yang key simetris yang kita punya tadi. Nah itu kan jumlahnya pasti 16 bit. Nah itu nanti ditambahkan, diekspor sama data yang kita punya tadi. Nah gitu. Nah setelah kita aturan key itu, nah jadi di sini ada tahapannya. Nah di sini mungkin ada berapa ini? Ada n ronde lah. Ini ke enkripsi, sedangkan yang ini ke dekripsi gitu. Jadi di ronde pertama itu kita cuma ngasih aturan key doang. Jadi kita kayak mengeksplorkan dengan key simetris yang kita punya itu doang. Terus ronde 1 itu kayak gini full. Jadi dari tab 1 sampai 4 itu full. Nah itu sampai ronde terserah kalian ya. Mau kalian cuci sampai berapa kali itu tergantung tingkat kompleksitas AES yang kalian gunakan gitu. Kalau 256 berarti sampai 16 ronde gitu. Nah itu bakal jadi apa ya, susah untuk ditebak sama penyerang. Nah tapi di ronde N ini, ronde yang akhir,
itu mix column udah nggak dipakai lagi gitu. Ini ya nanti in the last round transformasi seperti mix column itu nggak digunakan. Soalnya emang setelah saya coba teliti ya, ternyata dari semua tahapan yang emang sedikit berat itu di mix column sendiri. Mix column itu bisa sampai beberapa milisecond, beratus milisecond gitu. Beda sama yang lain-lainnya. Itu sekadar doang, cuma ganti doang gitu. Oh ya, next. Bukan. Sebelumnya. Nah, ini kalau kalian mau coba-coba yang udah jadi di web, kalian bisa masuk ke inputdecode.com. Nah, di situ di webnya itu kalian udah bisa gimana cara mengenkripsi sama mendekripsi data dari web. Ya. Nah, selanjutnya ini kita sudah belajar tentang simetris kriptografi. Selanjutnya kita bakal belajar tentang asimetris kriptografi. Nah, ini yang agak ribet untuk dijelaskan karena dari saya sendiri juga dijelaskan ini dalam waktu 2 minggu, 3 kali pertemuan mungkin ya. Tapi nggak apa, kita bisa. Next. Nah, ini ide umum dari asimetris kriptografi ya. Jadi beda dengan simetris kriptografi yang kita punya kunci yang sama. Di asimetris kriptografi ini kita punya 2 kunci yang berbeda. Kalau kalian pernah bikin GitHub atau apa, ketika kalian mau nge-remote GitHub kalian, itu kan pasti diminta public key atau private key gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar dasarnya gitu. Intinya di 2 pengirimnya, itu pertama itu si Bob atau siapa gitu ya, itu dia membuat prosedur key generation, membangkitkan key gitu ya. Nah, dari membangkitkan key itu kita bakal punya 2 pasang kunci yang itu nggak boleh sampai bilang salah satu. Nah, itu ada kunci publik sama ada kunci private. Nah, kunci publik ini yang nantinya dibuat enkripsi data yang boleh disebar ke orang lain, terserah di broadcast boleh. Nah, private key ini nggak boleh ketahuan siapapun dan itu hanya boleh Bob yang tahu gitu. Nah, dari kunci asimetris ini di situ ada peringatan ya bahwa asimetris ini walaupun digunakan itu nggak bisa semerta-merta langsung mengeliminasi kriptografi simetris. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan gimana saya TA saya boleh berhasil berpurpose untuk bisa mengkombin dua metode ini gitu. Jadi ini tidak seperti simetris kriptografi. Di sini ada 4 concern yang perlu kalian tahu ya. Ini saingan semua. Jadi mereka itu kuat-kuat semua. Jadi yang pertama itu ada metode RSA. RSA itu singkatannya adalah nama-nama yang nemu gitu ya. Terus ada Rabin, ada El Gamal, itu varian coklat sama varian vanilanya RSA gitu ya. Terus ECC ini yang beda gitu. Nah, beda prinsip sama RSA. Boleh. Nah, ini kita sekedar tahu aja. Jadi kompleksitas dari RSA itu dia pakai rumus polinomial yang nantinya dari sini Bob yaitu pakai ini buat dari data-datanya itu bakal dikonversi pakai rumus ini. Nah, nantinya kenapa ini susah untuk di decrypt? Karena dari if sendiri ini perlu mendecrypt dengan eksponensial complexity ini atau rumus eksponensial ini, dan ini kalau di program ya itu lama buat diproses gitu. Nah, beda dengan RSA, ECC ini menggunakan grafik yang mana ini jauh lebih sulit untuk apanya? Untuk prosesnya, untuk kita menuliskan rumusnya di program itu juga sulit gitu ya. Nah, tapi di sini udah dipamerkan tentang bagaimana ECC itu menang melawan RSA gitu. Jadi kalau kita bandingkan, anggaplah ini tingkat bits ini adalah level kesulitan ya. Ini misal AS gitu. Terus di sini ada ECC, ada RSA. Nah, yang sebanding dengan AS 256 bit itu harus ECC 512 bit gitu. Nah, sedangkan untuk menyeimbangkan itu RSA butuh
15.360 bit. Nah itu sangat lama untuk diproses gitu. Jadi emang kesenjangan levelnya dari SSD sama RSA itu beda jauh gitu. Nah kalau kalian mau coba, ada juga webnya, itu sudah saya jadikan di, kalau RSA online itu ada di Devlan, kalau SSD online ada di XD Wi-Fi. Nah, kita udah belajar tentang simetris kriptografi, ada asimetris kriptografi, lalu di sini ada hybrid kriptografi. Nah, di sini tuh di buku yang saya baca itu nggak ada. Nah, ini yang saya propose ketika tugas akhir gitu ya. Oke. Jadi di hybrid kriptografi ini saya menggabungkan antara kriptografi simetris sama kriptografi asimetris, gitu ya. Jadi saya coba pakai algoritma AES sama algoritma ICC, gitu. Kita coba pahami alurnya ya. Jadi pertama, yang saya punya dari Alice di sini itu adalah pesan. Entah nantinya kalian pakai pesan apa buat tugas IoT kalian atau apa gitu ya, tugas akhir terserah. Nah itu saya misalkan M. Terus random key ini random apa? Kunci simetris dari yang nantinya bakal digunakan untuk enkripsi AES gitu ya. Nah, lalu ada public key itu yang dari ECC gitu ya. Nah, pertama yang saya lakukan itu adalah mengenkripsi pesan yang ada di sini itu dengan kunci simetris, dan jadinya Z ini harusnya cipher CM harusnya. Jadi lanjut. Nah, random key ini nggak serta-merta nggak saya gunakan gitu ya. Jadi random key ini saya gunakan sebagai pesan plain text untuk mengenkripsi menggunakan ICC. Nah, jadi saya enkripsi dengan public key, jadilah CK gitu. Ciphernya dari ICC. Nah, ini mereka saya concat gitu ya. Jadi ya dari ada data apa sama data apa ya saya gabungkan gitu doang. Nah, itu saya masukkan ke hash function. Nah, ini belum saya jelaskan karena memang apa ya, dia itu enggak mirip kriptografi yang saya jelaskan tadi. Hash function itu lebih ke apa ya, kita cuma bisa mengenkripsi doang tapi nggak bisa dibalikkan gitu. Jadi dia cuma satu arah doang. Nah, kalau kriptografi yang lain kan bisa dibalikkan menggunakan dekripsi itu tadi. Nah, hash function ini gunanya cuma buat autentikasi entitas doang. Nah gitu. Dari hasil concat ini saya hash jadi HKM. Nah, HKM ini saya concat lagi jadi data yang ini. Nah, walaupun kelihatan panjang tapi sebenarnya hasil enkripsi itu nggak lebih panjang dari plain text. Jadi sebenarnya ini panjang datanya juga cukup pendek gitu ya. Nah, lanjut, ini bakal melalui internet yang mana kanal nirkabel atau baik kanal nirkabel ya khususnya itu pastinya nggak aman. Nah, makanya dari situ dengan dibekali hanya dengan ini itu udah susah atau hampir nggak mungkin orang itu penyerang buat menyerang bagian ininya, menyerang bagian datanya. Paling kan kalau dia nyerang, ya udah aku nyerang bagian jaringannya aja gitu. Mungkin dia coba buat ngeping jaringan itu biar data ini nggak bisa sampai ke penerima. Mungkin itu ya teman. Tapi kalau buat memecahkan kode ini itu hampir mustahil gitu. Nah, dari sini masuk ke Bob. Bob ini penerima. Ini saya pecah lagi. Dari HKM sama CK, CM itu saya pecah. Ini yang pertama perlu dilakukan. Jadi entitas ini bakal if else lah, if else. Apakah data ini sama-sama data ini? Nah gitu. Pastinya kalau dari penyerang itu merubah HKM ini bakal nggak sama dong. Nah, bakal namanya data corrupted gitu. Nah, lanjut dia bakal ketika CKCM ini bias lagi itu sama, dia bakal masuk gitu biasanya. Nah, dari sini CM sama CK dipisahkan biar CK ini ketika di decrypt dengan kunci private dia bakal ngasih kunci simetris. Yang kunci simetris ini nantinya digunakan untuk mendekripsi CM ini biar jadi pesan plain text yang ada gitu. Tapi saya mungkin agak lama, kurang 30 menit. Putih. Ini udah ada. Nah, ini referensi yang saya gunakan ya. Jadi yang pertama itu ada buku Cryptography and Network Security
dari Bahrul Fauzan. Terus untuk network data communication networking, saya juga menggunakan buku yang ada di samping. Nah ini kalau misal kalian mau kepoin masalah penelitian saya waktu TA, itu ada di jurnal internet conference IEE. Oke. Nah selanjutnya mungkin kita bakal praktis ya. Jadi di sini mudah aja. Gimana sih kita mengimplementasikan enkripsi dan dekripsi itu dalam C++ gitu ya. Soalnya memang yang paling optimal itu ya kita gunakan C++ gitu. C atau C++. Nah ini gampang aja. Kita gunakan online yang ada di web. Jadi kita nggak pakai VS Code, nggak pakai code block. Kita coba manfaatkan yang ada di web aja. Biar kalian juga bisa coba. Nah kalian kalau ada yang buka laptop bisa masuk ke Ultam DS ini buat nge-copy source code yang ada. Ini ya, saya jelaskan yang di PPT dulu ya. Jadi bagaimana proses AES ini buat dikodekan menjadi source code. Ini caranya hampir sama gitu. Saya coba ke presentasikan ke kalian bukan pakai library yang ada kayak OpenSSL. Saya coba buat yang scratch yang emang mirip gitu ya. Jadi kalian bisa langsung paham gitu. Ya, ronde pertama itu ya cuma ada patron key gitu ya. Terus dari ronde berapa sampai n-1 ya kayak ini. Ada subbyte, ada cifros, ada mix column, ada patron key. Terus yang di akhir itu ada subbyte, cifros, ada patron key tanpa ada mix column. Gila, mix column. Oke. Oke, saya coba jalankan ya. Nah, kelihatan ya. Ini jadi saya pakai web, jadi filenya itu cuma ini doang. Jadi ada library yang kita buat, lalu ada main C++ doang. Cuma ini doang. Jadi proses-proses yang ada 4 tahapan itu nanti masuk ke sini gitu. Jadi ini kayak ada Xbox, ada Xbox inverse ini nantinya akan digunakan untuk mendekripsi ulang gitu. Jadi dimensi CPP ini ketika kalian run ya mungkin boleh di sambil pertanyaan. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau udah nggak ada, kayaknya nggak ada yang udah. Oh ini, silakan maju ke depan. Ini adalah salah satu mahasiswa yang paling sering bertanya. Kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama dari Depak dari Kabupaten B. Saya mau tanya, ada case kan untuk dalam pengiriman data kan ada deskripsi dan deskripsi. Nah, sementara itu dalam deskripsi kan diperlukan key untuk deskripsi data. Nah, ada case semisal key-nya itu buat orang tersebut pengirim dan penerima itu key-nya hilang. Itu bagaimana untuk memulihkannya? Itu aja, terima kasih. Oke, saya bantu izin jawab ya. Jadi saya pendek dulu. Jadi gimana ketika kuncinya hilang? Nah berarti di situ harus ada protokol dari kalian sendiri yang bikin programnya. Itu gimana menggenerate ulang gitu. Jadi misalnya punya misal symmetric key kalau hilang tinggal programnya dibangkitkan lagi gitu. Nah tapi yang agak ribet itu ketika
yang hilang itu asymmetric key karena public key-nya itu harus kalian kirim dulu gitu. Nah, memang ada step pertama yang harus kalian lakukan sebelum pengiriman data. Itu ada proses sendiri yang kalian tukar-tukaran dulu gitu. Jadi sebelum kalian mengirimkan data itu kita kayak isi kuncinya, kunci simetris sama kunci asimetris gitu. Nah, baru ketika udah sepakat buat dipasang baru bisa ngirim. Kalau nggak gitu ya nggak bisa gitu. Oke. Mungkin mau tanya sih, ini data security ini di Telkom diajarin nggak? Diajarin nggak? Data security ada di mata kuliah jaringan lanjutannya ya. Ya, jaringan lanjutan. Untuk jaringan yang pertama itu hanya dasar basic jaringan komputer. Nah. Boleh ada yang mau tanya lagi sampai saya coba upload ulang ini? Biasanya mati ya. Kelas 1 mungkin yang pakai kopi ya. Barangkali punya ide. Lanjut. Baik, ini udah saya upload semua ya. Jadi baik dari file main yang kalian punya, terus ada file library yang kalian buat, ini kalian masukin semua terus bilang. Nah, ini ada. Nah, ya. Nah, jadi di simetris sendiri itu pertama kalian membangkitkan kunci. Nah, ini kunci simetris yang saya gunakan, singkat aja ya, kayak gini. Terus dari situ nanti bakal kalian tulis nih di sini. Bisa kalian modifikasi nanti mungkin pakai SPDI atau pakai CIN ya. Nanti ada word manifest tadi. Nah, nantinya ini bakal di-encrypt aja jadi kayak gini yang ya nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi habis di-decrypt itu bisa balik lagi jadi word manifest tadi. Nah, ini saya coba tunjukkan gimana sih S-box atau mix column program yang ditabel-tabelkan tadi itu dalam bentuk program gitu ya. Ya, misal Cifros gitu. Nah, Cifros itu bentuknya yang gini dong gitu. Dan coba buatnya itu mudah. Ada mix column. Sekarang kayak gini. Nah, terus ada atron key kayak gini. Subbytes itu ya kayak gini. Jadi kayak ganti deklarasi, ganti nilai doang gitu. Dan buffer ini diganti sama yang ada di Xbox. Benar. Ini proses decrypt, kebalikan dari proses encrypt yang di AS. Kira-kira teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Sudah ini kayaknya yang bertanya. Jadi saya yang harus bertanya. Apa sih gaji saya? Sudah berapa bulan atau berapa tahun kerja di BKTN? Jangan ini dulu loh. Berapa bulan? Dari Februari. Tahun ini. Iya. Bagaimana proses rekrutmen di BKTN? Untuk kemampuan apa? Butuh ini sih yang sekarang diperlukan, mechanical, terus software juga. Terutama yang udah tahu masalah EV gitu ya. Masalah electric vehicle. Oh, ini. Kalau mau silakan. Nggak usah disebut
sebutkan ininya. Reng. Fresh graduate berapa kerja di PKTN? Kalau Anda kan sudah S2 ya, maksudnya. Tahu nggak? Yang fresh graduate S1 misalnya. Kalau fresh graduate S1 saya belum tahu Pak. Tapi yang di Jakarta itu kayaknya lulusan S1 semua. Cuma saya belum pernah coba buka omongan sama yang di Jakarta. Status Anda berarti tetap Jakarta, Hubei, Surabaya atau gimana? Ya jadi tetap PKTR yang ada di Jakarta juga. Cuma penempatannya aja yang sekarang ini di Surabaya. Gitu. Karena ada proyek ini. Iya. Ada kontraknya nggak? Ada. Berapa tahun? Kontraknya setahun. Setahun. Ya. Oke. Tapi sih kayaknya ditahan gara-gara ini ya. Dikasih saham gitu loh Pak. Enggak, bukan namanya ada strategi nahan pakai iming-iming saham gitu. Jadi baru bisa diambil ketika 2 tahun gitu. Nah ini gimana? Nyerahkan ijazah atau? Bukan nahan itu, maksudnya kayak ngasih biasanya kan perusahaan memang ngasih strategi buat ini apa biar karyawannya itu betah di situ. Nah itu makanya dikasih saham. Nah, Tapi Anda punya saham di sana? ada. Berapa? Tapi baru bisa diambil ketika ini 2 tahun. 2 tahun. Berapa persen? Lupa. Gimana teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Ya silakan. Sudah selesai semuanya. Kalau mau tanya masalah yang lain boleh Pak, nggak harus teknis gitu. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya tentang non teknis yang di luar materi juga boleh. Komite kelas A siapa? Tanya. Untuk ilmu selain matematika yang dipelajari dalam enkripsi data ini apa aja? Teknis ya. Ilmu yang perlu dipelajari selain matematika di enkripsi dan dekripsi pastinya ada jaringan komputer. Itu perlu tahu dulu tentang layer-layer yang ada di jaringan komputer. Kan udah pernah diajarin tuh masalah OSI layer itu yang ada TCP kata, ada TCP IP layer juga. Nah itu perlu tahu dulu. Terus kita juga perlu ini membangun urgensi keamanan data itu buat apa gitu. Soalnya keamanan data ini bisa kalian implementasikan tuh di manapun, di kapanpun gitu. Jadi kalau kalian punya project IoT, gitu, kalau kalian pengen keren itu, pengen lain dari yang lain ya tambahin aja di body ini. Itu udah kayak gitu. Jadi baik di pengirim sama penerima udah kalian kasih fungsi buat nge-enkripsi data sama mendekripsi data gitu. Yang kedua, tipe enkripsi data misal dari ini sama misal kayak mobile apps atau project yang misal kita taruh hosting di online itu apakah sama? Nah, saya pernah lihat itu, jadi di web ya, di database itu biasanya ada enkripsi juga. Biasanya kalau buat password gitu kan, ada atau PIN. Itu kan pastinya orang yang punya database kan nggak boleh tahu misal PIN atau password orang lain, password klien gimana. Nah, itu juga ada buat nge-enkripsi data tersebut gitu. Nah, biasanya itu pakai ada itu MD5 gitu. Dia masuknya bukan ke kriptografi asimetris atau simetris, tapi dia pakai ini fungsi hash yang tadi saya gunakan cuma nggak ada di layar. Itu dia pakai MD5 gitu. Jadi dia nggak perlu mendekrip ulang. Dia cuma perlu data PIN itu diubah dienkripsi tanpa perlu didekripsi. Nah, itu yang nantinya dia gunakan buat ini mengubah kutuk-kutuk gitu. Jadi nggak perlu. Jadi emang itu ya integritas sama
kerahasiaan, integritas, sama satunya lagi apa tadi? Ketersediaan itu yang diperlukan. Sudah. Satu lagi. Tadi nggak mau kan? Untuk misalnya kita di sebuah perusahaan ada namanya kayak in data gitu, terus misalnya ada case serangan encrypted data gitu, contohnya seperti apa dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Jadi yang kayak di kasusku tadi ya, jadi dari TA yang saya punya tadi itu sebenarnya udah ada case-case gimana caranya ketika skema saya itu diserang gitu ya. Jadi boleh ditunjukkan. Nah, jadi di sini tuh bisa kalian evaluasi gitu ya. Jadi ketika emang ada data misal kunci simetris yang ketahuan yang bocor gitu ya. Ketika kunci simetris yang bocor, ya tinggal program itu menggenerate ulang gitu ya. Jadi ketika dari ini itu dia ada tulisan data korup gitu ya. Dan itu ketika diulang terus ternyata datanya itu korup terus. Nah, itu nanti ada fungsi sendiri yang buat menginterrupt agar random key ini di generate ulang kayak gitu. Salah satunya ini. Boleh yang lain tanya? Satu pertanyaan lagi untuk. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Aditya dari kelas 2 Teknik Komputer B. Di sini bertanya. Jadi di kriptografi ini kan ada dua ya, apa simetrik sama asimetrik. Nah itu kapan kira-kira kita itu harus pakai simetrik, kapan kita harus pakai asimetrik? Gitu. Terus lalu untuk pertanyaan yang kedua itu ini kan Mas akan kerja di BKTR gitu ya. Nah kriptografi itu kalau di BKTR itu diimplementasinya itu kayak gimana gitu? Mungkin gitu. Terima kasih. Baik. Jadi saya jawab pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama adalah kapan simetris kriptografi dan asimetris kriptografi itu digunakan gitu. Dari dua ini sebenarnya ada kesenjangan yang mana emang bisa dipisah gitu. Jadi ketika kalian ingin perform cepat dengan apa ya? Dengan tingkat keamanan yang biasa aja gitu ya. Kalian bisa menggunakan AES gitu. Dengan kalian milih terserah AES itu 128 atau sampai 256 itu terserah. Nah, gitu. Tapi ketika kalian pengen full power ya, jadi pengen yang apa? Tingkatnya itu lebih susah untuk dibuka kuncinya. Ketika emang kalian berjalan bekerja di tempat-tempat yang emang datanya itu krusial, nah itu kalian bisa gunakan kriptografi yang sedikit lebih advance gitu ya. Kalau contohnya kayak itu yang asimetris kriptografi. Tapi tidak menutup kemungkinan buat skema yang saya usulkan itu ya. Nah itu kalian coba implementasikan juga bisa gitu. Cuma nanti kalian perlu mengevaluasi tentang processing data yang ketika waktu encrypt itu berapa milisecond atau berapa second gitu. Soalnya beda-beda soalnya waktu pemrosesan antara kriptografi simetris sama kriptografi asimetris. Kalau kalian jalannya pakai ROS atau RTOS gitu ya kalian pakai yang emang proses enkripsi sama dekripsinya itu cepat kayak AES. Bisa kalian gunakan juga. Implementasinya ya di BKTR biasanya udah oke. Kalau implementasinya di BKTR saat ini belum pakai. Jadi kita baru bangun dasarnya dulu gitu. Nah itu kan kalau masalah kayak gini itu kan bisa nanti di layar atas gitu. Nah kita sekarang fokusnya di layar fisik. Gimana caranya kayak perangkat-perangkat yang ada di bus listrik tuh ya itu bisa terorganisir gitu. Nah saat ini kita juga pakai RTOS buat memanage data-data yang ada di bawah gitu. Data-data sensor itu dimasukkan ke RTOS. Nah, kalau dari teman-teman ada yang ahli itu mungkin bisa nantinya direkomendasikan buat masuk juga gitu. Jadi kita coba buat apa ya? Buat jaring laba-laba
alumni fans di PKTL juga. Sekali ya, kita menjaring laba-laba di PKTN. Menjadi laba-laba. Menjaring laba-laba. Artinya apa namanya? Kita peduli PKTN dengan orang-orang kita ya. Nanti suatu saat seharusnya kita ambil semua. Gak apa-apa, gak masalah. Di info aja ya. Di PT Info Global itu banyak sih alumni yang teknik komputer. Di sana semua menjamu. Satu. Yang kedua, kemarin yang Pak Eri, Mas Eri, itu di Sampurna. Hampir semua angkatan 2010 di sana. 2. 3 sisi. Angkatan 2012 sisi Gersik, PT sisi Gersik. Itu banyak angkatan 2012 Telekom di sana. Kita sudah menguasai 3 perusahaan. Nanti dipotong itu ya. Ya, demikian kuliah tamu hari ini dari Mas Alvan sama Mas Febi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Dan kemudian mungkin nanti suatu saat bisa dipakai saat kalau mau TA ambil topik ini silakan. Atau mungkin saat di KP sudah pakai ini, nggak masalah, silakan dipakai. Atau proyek-proyek yang lain ya. Demikian. Mungkin saya punya request untuk Mas Almas sama Mas Devi. Untuk demo yang tadi, file-filenya bisa dibagikan ya, di-share ya, supaya teman-teman barangkali punya waktu senggang bisa didemokan di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Selanjutnya saya berikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Febri dan Mas Alvan atas materinya dan segera presentasi dari Pak Ubed sebagai moderator. Selanjutnya, karena kita tadi sudah membuka acara ini dengan berdoa, maka kita tutup acara hari ini dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak mencukupkan. Selanjutnya sebelum teman-teman kembali ke tempatnya masing-masing, mungkin bisa ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya.